Tahu nggak sobat, kalimat jika kita bangun kesiangan, kita terlambat ke sekolah. Dengan kalimat kita tidak bangun kesiangan atau kita terlambat ke sekolah, itu ternyata maknanya sama loh. Atau pas kita pengen masuk jurusan teknik nih misalnya, tentu kita harus jago matematika dan jago fisika ya kan? Dan kalimat kita harus jago matematika dan jago fisika ini ternyata semakna dengan kalimat kita tidak jago matematika atau tidak jago fisika loh. Kira-kira tahu nggak alasannya? Nah, ilustrasi-ilustrasi yang tadi itu ada hubungannya dengan yang namanya konsep ekivalensi logis. Apakah itu? Yuk kita simak penjelasannya. Sobat Bintang. Nggak sadar ini lagi di musim hujan. Mau nggak mau, kita akan menunda keinginan kita dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Bintang, apa kabar? Semoga tetap semangat ya belajarnya dalam mengejar PTN impian kamu. Kembali dengan Kak Suhe di video materi penerapan umum. Nah, kali ini kita akan coba mempelajari tentang topik ekivalensi logis. Apa itu ekivalensi logis? Ekivalensi logis adalah dua atau lebih pernyataan majemuk yang memiliki nilai kebenaran yang sama. Ada tiga macam ekivalensi logis yang akan kita pelajari nih. Yang pertama, ekivalen dari negasi pernyataan majemuk P dan Q. Kedua, ekivalen dari negasi pernyataan majemuk P atau Q. Ketiga, ekivalen dari silogisme. Nah, Sobat Bintang, di ilustrasi awal video tadi terdapat pernyataan. Untuk masuk jurusan teknik, kita harus jago matematika dan jago fisika. Pernyataan ini semakna loh dengan pernyataan kita tidak jago matematika atau tidak jago fisika. Loh, kok bisa ya? Nah, ini adalah jenis ekivalen yang pertama, yaitu ekivalen dari negasi pernyataan majemuk P dan Q. Jika ada pernyataan majemuk P dan Q, bentuk negasinya ekivalen dengan negasi P atau negasi Q. Oke, sekarang kita coba lihat soal berikut. Ada pernyataan hindari kerumunan dan memakai masker. Nah, kira-kira ekivalen dengan pernyataan yang mana ya? A. Mengadakan kerumunan dan tidak memakai masker. B. Mengadakan kerumunan atau tidak memakai masker. C. Hindari kerumunan atau tidak memakai masker. Jawabannya B ya. Karena pernyataan hindari kerumunan merupakan P-nya. Kalau kita negasikan menjadi mengadakan kerumunan. Sedangkan pernyataan memakai masker merupakan Q-nya. Kalau kita negasikan menjadi tidak memakai masker. Nah, terakhir, huruf V terbalik atau lambda sebagai simbol dan diganti dengan huruf V atau new sebagai simbol atau. Maka, pernyataan hindari kerumunan dan memakai masker ekivalen dengan mengadakan kerumunan atau tidak memakai masker. Jenis ekivalensi logis yang kedua adalah ekivalen dari negasi pernyataan majemuk P atau Q. Konsep ekivalensi logis yang kedua ini yaitu jika ada pernyataan majemuk P atau Q, bentuk negasinya ekivalen dengan negasi P dan negasi Q. Contoh, ada kalimat
Jago matematika atau jago fisika? Pernyataan jago matematika ini kita lambangkan dengan P. Dan kalau kita negasikan menjadi tidak jago matematika. Untuk jago fisika kita lambangkan dengan Q. Dan kalau kita negasikan menjadi tidak jago fisika. Sesuai dengan konsep ekivalensi logis yang kedua tadi, kalimat jago matematika atau jago fisika ekivalen dengan tidak jago matematika dan tidak jago fisika. Ingat, kata hubung atau dinegasikan menjadi dan. Sekarang, coba kita latihan soal berikut. Gelombang di laut tinggi atau tidak sedang musim ikan. Ekivalen yang paling tepat adalah A. Gelombang di laut tidak tinggi atau sedang musim ikan. B. Gelombang di laut tidak tinggi dan sedang musim ikan. C. Gelombang di laut tinggi dan tidak sedang musim ikan. Jawabannya yaitu B. Karena gelombang di laut tinggi sebagai pernyataan P, kalau kita negasikan menjadi gelombang di laut tidak tinggi. Dan tidak sedang musim ikan sebagai pernyataan Q, kalau kita negasikan menjadi sedang musim ikan. Kata hubung atau kita negasikan menjadi dan. Kalimat gelombang di laut tinggi atau tidak sedang musim ikan ekivalen dengan gelombang di laut tidak tinggi dan sedang musim ikan. Nah, sobat, jenis ekivalensi logis yang ketiga atau yang terakhir adalah ekivalen dari silogisme. Seperti yang pernah kita pelajari untuk silogisme di video sebelumnya, ada premis jika P maka Q dan jika Q maka L. Simpulannya jika P maka L. Simpulan ini ekivalen dengan jika negasi L, maka negasi P. Hal ini sama dengan modus tollens loh sobat. Masih ingatkan apa itu modus tollens? Untuk premis pertama, jika P maka Q, dan premis kedua, negasi Q, maka simpulannya negasi P. Persamaannya yaitu, pernyataannya dibalik dan dinegasikan. Dan ekivalen lain dari simpulan silogisme, jika P maka L ekivalen dengan negasi P atau L. Ilustrasi di awal video tadi terdapat kalimat, jika kita bangun kesiangan, kita terlambat ke sekolah. Ekivalen dari kalimat ini, jika kita tidak terlambat ke sekolah, kita tidak bangun kesiangan. Dan ekivalen lainnya, kita tidak bangun kesiangan atau kita terlambat ke sekolah. Sobat Bintang, sekarang coba kamu kerjakan soal berikut ini ya. Soal ini merupakan soal tipe UTBK. Kalau kita perhatikan teks ini, ada 4 premis. Pertama, terjadinya wabah corona menyebabkan sejumlah pelaku bisnis UKM kesulitan untuk mencapai target-target. Kedua, apabila kesulitan mencapai target, pelaku bisnis tidak mampu melakukan ekspansi. Ketiga, mewabahnya virus corona membuat perekonomian lesu dan sulit melakukan penjajakan produk di dalam maupun ke luar negeri. Keempat, pelaku bisnis UKM biasanya baru bisa bergerak untuk mulai proses ekspansi setelah wabah virus corona mulai reda. Selanjutnya, kita coba perhatikan pilihan gandanya untuk mendapatkan simpulan. Ternyata, kita memakai premis pertama dan kedua, karena berhubungan dengan pilihan gandanya. Berikutnya, kita memakai cara silogisme,
karena ada kalimat yang sama di dua premis tersebut, yaitu mencapai target. Dan kalimat tersebut kita hilangkan. Sehingga simpulannya, apabila wabah corona terjadi, pelaku bisnis tidak mampu melakukan ekspansi. Karena di pilihannya tidak ada, kita cari ekuivalennya. Menjadi, apabila pelaku bisnis mampu melakukan ekspansi, wabah corona tidak terjadi. Karena tidak ada juga, kita cari ekuivalen yang lain. Menjadi, wabah corona tidak terjadi atau pelaku bisnis tidak mampu melakukan ekspansi. Pilihan B ya jawabannya. Nah, Sobat Bintang, itu dia penjelasan mengenai ekuivalensi logis di dalam materi pengenalan umum. Jangan lupa kalian pelajari kembali ya, biar makin paham dengan materi ini. Semoga bisa bermanfaat penjelasan dari kakak. Insya Allah kita akan lanjut di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.